Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Barreskrim. Lah sudah ada gelar perkara khusus, belum keluar hasilnya. Oke lah, kalau putusan pengadilan belum ada. Gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil dari gelar perkara khusus. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Yang kedua, sudah sesuai dari kata Pak Arianto. Ya, itu kan versi beliau, versi penasihat Kapolri, rasa pengacara Jokowi begitu kan. Pengacara ini benci banget sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud oleh Ahmad Khozinuddin ini pengacara atau tim penasihat hukum dari Roy Suryo Rismon Sianipar TPUA di sebuah stasiun TV. Dia menyatakan dengan jelas-jelas ini penasihat Kapolri ini rasa pembela Jokowi. Dan memang kalau kita lihat di mana-mana di media sosial, di TV mainstream ini, Pak Arianto yang mengaku, yang mengklaim dirinya adalah penasihat Kapolri, di mana kepolisian itu yang dinasihatinya seharusnya bertindak netral dalam perkara Roy Suryo melawan Jokowi dalam ijazah palsu ini. Tapi nampak sekali berpihaknya sehingga dirujak oleh Ahmad Khozinuddin ini. Karena klien dari Ahmad Khozinuddin ini, Roy Suryo Rismon Sianipar dan TPUA ini di Polda Metro Jaya, penyelidikan kasusnya atau pencemaran nama baik yang dikadukan oleh Jokowi ini sudah dinaikkan ke penyidikannya. Kata Ahmad Khozinuddin ini loncat-loncat. Ini Barreskrim Polda Metro Jaya ini bertindak atas pesanan siapa? Ya jelas mungkin pesanan dari Jokowi, karena Jokowi yang melaporkannya. Itu bisa setrum loh. Ya, saya mau awali dari ini kan tadi analoginya wasit ya. Kalau saya sih melihat skuad yang berpura-pura menjadi wasit begitu. Pemain ke-12. Ya, jadi begini. Ini kan sebenarnya kembali menegaskan bahwa memang ada intensi dan atensi untuk segera menaikkan proses ini seolah-olah agar ada efek jera. Padahal kalau kita lihat proses-prosedur dan tahapannya ini kan loncat-loncat. Oh, seolah-olah ada efek jera sih, Bang? Iya. Kenapa? Karena dulu pernah dipenjara Bambang Tri, tapi tidak jera-jera juga. Ijazah palsu masih lagi. Ini berharap dengan tokoh-tokoh yang dipenjara ada efek jera. Padahal pembuktian soal ijazah itu asli itu sendiri sampai hari ini belum terjadi begitu. Udah 2 kali kemarin dijelaskan. Yang namanya pembuktian itu adalah melalui proses pengadilan dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu parameternya. Kalau kita tidak mau berdebat. Tapi kalau mau berdebat ya ada versi UGM, versi Barreskrim, versi dan seterusnya. Yang paling menarik adalah penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Berarti kan ada alat bukti. Sementara Humas Polda Metro Jaya saat ditanya apa bukti yang diberikan oleh pelapor saudara Jokowi, fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Nah, pada saat yang sama, kok bisa penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan dengan bukti fotokopi? Kedua, kalau kita bicara ijazah palsu, memang sudah ada tes laboratorium forensik. Tapi itu yang melakukan adalah Barreskrim dan bukan karena LP saudara Joko Widodo. Itu adalah karena ada Dumas yang dilakukan oleh TPUA 9 Desember 2024 begitu. Jadi persoalannya adalah sampai hari ini bukti bagi pelapor bahwa dia memiliki ijazah asli itu belum pernah disentuh oleh Polda Metro Jaya. Yang sudah disentuh itu adalah fotokopi. Begitu. Apa sih yang Anda sayangkan, Bang? Apa yang Anda khawatirkan? Bukan masalah sayangkan, proses prosedur ini kan orang dianggap fitnah, dianggap pencemaran, ijazah palsu. Pelapor harus bawa bukti, Pak Arianto katakan harus bawa bukti pelapor. Yang dimaksud bukti itu ya bukti ijazah asli, bukan fotokopi. Dan bukti ijazah yang diklaim asli pun harus dites laboratorium forensik. Setidaknya kalau Polda Metro Jaya melakukan hal yang sama yang diambil oleh Barreskrim dan kemudian menyimpulkan ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan, baru bisa dikatakan oh ini layak ada peristiwa pidana, bukan hanya Inilah yang dijelaskan oleh Ahmad Khozinuddin, bahwasanya belum clear, belum ada kepastian hukumnya. Keputusan dari gelar perkara itu sendiri pun, yang khusus katanya di Barreskrim kemarin itu, belum ada keputusannya, belum ada kesimpulan, bahkan surat penghentian penyelidikannya belum dikeluarkan oleh Barreskrim. Sudah dinaikkan perkaranya di Polda Metro Jaya, seharusnya ada surat penghentian penyelidikan dulu di Barreskrim, baru bisa itu menjadi dasar hukum di Polda Metro Jaya untuk menaikkan kasus pencemaran nama baik yang dikadukan oleh Jokowi ke tingkat penyidikan. Ini belum apa-apa, sudah dinaikkan ke penyidikan, dipaksakan. Itu dikatakan Ahmad Khozinuddin kepada penasihat Kapolri, sehingga tambah panas. Apalagi kasus lain diterangkan juga oleh Ahmad Khozinuddin seperti Gus Nur, kemudian Bambang Tri, dan ini lagi yang lebih parah, tersangka terus tapi tak dinaik-naikkan. Itu biasa, itu satu hal. Hal yang lain, ini kan Polda main-main, bikin dagelan saja gitu loh. Sesuatu yang belum tahapannya sampai ke penyidikan dipaksa naik ke penyidikan. Kenapa tadi bukti-bukti belum lengkap? Dan terakhir katanya Pak Arianto akan ada gelar perkara semua dilibatkan. Kami nggak pernah dilibatkan. Yaitu versi penyidik saja kalau ada gelar perkara. Yang kedua, ada Firly Bahuri sudah tersangka dari 2023 oleh Polda Metro Jaya. Sampai sekarang nggak disentuh tuh barang. Iya, saya mau melihat ada sesuatu yang itu bisa kita pahami, ada tendensi, ada intensi, ada target dalam kasus yang menimpa Roy Suryo dan kawan-kawan. Begitu. Saya harus lompat. Nah, ujung-ujungnya kan penasihat Kapolri ini jadi panas hati, dibongkar borok kepolisian oleh Ahmad Khozinuddin ini. Sehingga diterangkanlah peraturan tentang gelar perkara khusus yang katanya adalah untuk menemukan bukti baru. Dan karena tidak ditemukan bukti baru di gelar perkara khusus itu, dipastikan ijazah Jokowi ini
Asli. Karena menurut penasihat Kapolri ini, gelar perkara khusus itu adalah untuk mencari bukti baru. Silahkan. Dengan catatan kalau gelar khusus itu adalah menyampaikan bukti-bukti yang tambahan. Nah, kemarin di dalam gelar khusus itu dilakukan. Tapi sayangnya yang saya ikut di dalam gelar khusus itu ya, itu masing-masing tidak menyampaikan bukti yang valid, yang betul-betul bisa berbobot sehingga bisa menentukan itu ada unsur pidana. Ya akhirnya ya tidak bergerak. Tapi hal ini dibantah langsung oleh Ahmad Hozinuddin dengan terang dan jelas. Artinya ini penasihat Kapolri ini ngarang-ngarang saja. Coba kawan bayangkan, seorang penasihat Kapolri yang katanya juga membuat peraturan Kapolri, Perkap Kapolri, menyatakan bahwa gelar perkara khusus itu adalah untuk menemukan bukti baru, novum baru. Padahal itu dia ngarang. Padahal itu dia bohong. Padahal dia itu hanya membuat-buat saja. Tentu saja dia menjadi malu. Itu mengajukan proses gelar perkara khusus, dasarnya adalah pasal 31 junto 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Dan itu tidak ada kaitannya dengan novum, tapi berkaitan dengan gelar perkara khusus kalau kasusnya itu menyita perhatian publik dan itu berasal dari aduan masyarakat. Nah, sama Ahmad Hozinuddin ini rinci dia, tahu dia peraturan Kapolri tentang gelar perkara khusus. Ini tentu saja membuat malu. Bayangkan sama kawan-kawan, seorang penasihat itu adalah orang yang punya ilmu pengetahuan dan bisa menasihati Kapolri, artinya konsultan bagi Kapolri. Tapi dipermalukan oleh Ahmad Hozinuddin. Luruskan tentang gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus itu bukan membahas novum bukti baru, tapi mengevaluasi terhadap kinerja Bareskrim yang kemarin sudah melakukan gelar perkara dan hasilnya dihentikan penyelidikan itu. Kalau Roy Suryo Rismon itu membawa bukti, sebenarnya itu bukan bukti baru. Bukti yang saat Dumas sudah diajukan, tapi oleh Bareskrim tidak diperiksa. Anda bilang novum baru dibuktikan. Nah, itu tidak diperiksa. Kenapa? Sudah mengatakan, ingat pasal 41 KUHP. Saya lanjutkan. Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa Bareskrim hanya memeriksa bukti-bukti untuk menguatkan penghentian penyidikan? Sementara bukti-bukti baru Dumas dikesampingkan. Itu kita masukkan lagi yang kedua. Ini kan Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Bareskrim. Lah sudah ada gelar perkara khusus, belum keluar hasilnya. Oke lah, kalau putusan pengadilan belum ada. Gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil dari gelar perkara khusus. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Yang kedua, sudah sesuai dari kata Pak ya, itu kan versi beliau, versi penasihat Kapolri, rasa pengacara Jokowi begitu kan. Versi saya begini, kita kalau mau fair ya, gelar perkara itu kita diundang, lihat mana buktinya. Dan sekali lagi kalau kita bicara bukti tentang pencemaran, tentang fitnah, orang mengatakan ijazah palsu, ada ijazah asli. Dan ijazah asli itu oleh Humas Polda Metro Jaya tidak pernah ada dikatakan. Bapak wartawan nanya, itu ijazahnya apa yang diserahkan oleh pelapor saudara Jokowi? Fotokopi. Dari mana dasar fotokopi bisa menaikkan penyelidikan ke penyidikan? Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kita melihat bahwa ini akhirnya polisi ya bukan bekerja berdasarkan bukti, tata cara, prosedur, tahapan, tapi karena tekanan. Hati-hati loh Bang, ini tekanan. Iya, saya katakan ini tekanan. Ada buktinya apa? Uang proses di Biro Wasidik belum selesai kok ini tiba-tiba meloncat naik. Itu kan parameter. Kita ini kan gampang menilai sesuatu. Uang hukum acaranya sama, Perkapolrinya. Sampai kemarin saya debat sama kuasa hukum Jokowi. Katanya begini, kami kan tadinya protes, kenapa bisa ada tes laboratorium forensik pada ijazah yang tidak ada penyitaan. Dan kalaupun ada itu penyitaannya di tingkat penyelidikan. Mana dasar hukumnya? Dia katakan, oh ada penyitaan di penyelidikan Perkapolri ini. Tapi faktanya ijazah saudara Joko Widodo tidak pernah disita oleh Bareskrim. Hanya dipinjam. Bagaimana mungkin proses hukum lalu memeriksa dengan dasar pinjam? Yang ada di KUHP itu pinjam barang bukti tapi dilakukan bukan oleh penyidik gitu. Ini pinjam. Apa legalitas meminjam? Tentu saja karena clear dan jelas, kemudian dipermalukan oleh Ahmad Hozinuddin ini, penasihat Kapolri ini terduduk lemas. Tapi ada yang membantunya dari barisan pembela Jokowi. Tapi bukan membahas substansi lagi. Sudah membahas untuk menyalahkan pribadi. Ini kan lucu. Biasanya memang begitu, kawan-kawan. Kalau seandainya orang terdesak, argumennya sudah dipermalukan. Argumennya sudah memang dibantah dengan tepat dan telak. Ujung-ujungnya mengatakan, menunjuk pribadi lagi. Atau mengatakan orang itu bodoh. Orang ini tak beres. Ini niatnya jahat. Ini pokoknya begini. Pokoknya begini. Oh ternyata seperti ini. Nah jadi apa sih maksud tujuan mereka ini? Ya kan? Setelah itu mengadakan suatu konferensi pers dan mengatakan itu adalah kita yang paling benar. Apakah kita mengatakan yang paling benar? Dong, Bang. Haknya juga dong. Ya memang itu hak, tapi ingat, ini adalah framing-framing yang dibuat untuk menciptakan opini publik yang negatif. Jadi nggak ada pesanan ya dari Tidak Jokowi ada pesanan sama sekali. Kita ini mencari kebenaran. Coba ya, kita bisa lihat bagaimana Pak Jokowi datang sendiri nih untuk menyerahkan ijazahnya ke Bareskrim. Tolong dicek Pak. Ya. Betul kan? Ini aja Bareskrim nggak dipercaya gitu loh. Siapa yang akan dipercaya untuk negara ini? Oke. Ini bukan kuasa hukum. Kalau kita bicara tentang proses kuasa hukum ya memang itu adalah kuasa hukum. Maka itulah yang punya legal standing bicara statement hukum. Tapi pernah melihat ijazah asli loh. Itu kan versi dia. Maka tunjukkan di sini kalau pernah. Tunjukkan saja. Rakyat itu ya. Mohon maaf kalau tadi rakyat katanya dengan bodoh-bodoh. Saya juga minta rakyat ayo pintar seperti profesor yang dijelaskan oleh Pak Arianto tadi. Jadi meragukan kenapa? Karena tidak lihat ijazah aslinya misalnya. Loh rakyat berhak untuk pintar, jangan bodoh. Nggak ada wong ijazah cuma fotokopi jadi laporan kok jadi penyidikan. Aduh ini pada Polda kelasnya. Rakyat itu pintar. Polda kelasnya. Betul
Betul. Metro Jaya lagi. Jangan ada framing ya yang menggiring opini publik ingin merusak dan mengadu domba negara Cuman ini. pengen lihat katanya Bang. Ini adu domba ini juga framing lihat, sebenarnya. Ya, itu nanti di Polda Metro Jaya. Itu kan Kalau kita dari rakyat maju terus Ahmad Hozinuddin, jangan takut, jangan gentar, pikiran Anda ini jernih. Dan untuk Pak Arianto dan para pendukung Jokowi, cobalah sedikit sedikit berbuat kebenaran, berbuat kebaikan untuk negeri ini. Jangan berbohong lagi, jangan menggiring opini. Kenapa sih Anda itu terlalu membela, pokoknya membela Jokowi begitu kan? Apakah ada uang besar di balik itu? Iya, kadang-kadang uang bisa membuat pikiran orang ini tak waras.